semerbak, dibeli bunda masih dipita, menata hati, membina akhlak. Tugas mulia untuk kita kan kau cipta. Janganlah Tuhan mencari batu di pinggir kali. Semoga Tuhan merestuimu atas ketulusanmu pada Bekasi. Abang Eri Koswara, jawara yang juara untuk Bekasi kota, ialah jagoannya. Kasih sayangmu laksana pelita untuk kami semua. Abang Eri Koswara, jawara yang tercinta untuk Bekasi kota juga Indonesia. Cerminan indah bagi kita semua, para penerus bangsa. Bunga melati harum semerbak, dibeli bunda masih dipita, menata hati, membina akhlak. Tugas mulia untuk kita kan kau cipta. Janganlah Tuhan mencari batu di pinggir kali. Semoga Tuhan merestuimu atas ketulusanmu pada Bekasi. Bekasi kota ialah jagoannya. Kasih sayangmu laksana pelita untuk kami semua. Abang Eri Koswara, jawara yang tercinta untuk Bekasi kota juga Indonesia. Cerminan indah bagi kita semua, para penerus bangsa. Sayangmu laksana pelita untuk kami semua. Abang Eri Koswara, jawara yang tercinta untuk Bekasi kota juga Indonesia. Cerminan indah bagi kita semua, para penerus bangsa. Cerminan indah bagi kita semua, para penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi difasilitasi oleh Pak Heri sebagai anggota DPRD Komisi 3 mendengarkan pandangan-pandangan kita ataupun curhat-curhat kita terkait yang ruang sampah. Dan banyak sekali masukan-masukan dari kami, dari Bank Sampah terhadap sarana, akan coba diusulkan difasilitasi di DPRD pusat, DPRD provinsi maupun kota. Dan ini hal yang sangat yang positif ya. Karena apa? Karena Bank Sampah itu sebagai pelaku bagian dari pengelolaan sampah di Kota Bekasi ini harusnya memang menjadi sebuah bagian daripada penting di dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Nah untuk itu dengan pertemuan dengan Pak Heri, mudah-mudahan ini menjadi suatu sarana untuk bisa kita maju dan kita punya berperan lebih tinggi di dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi khususnya. Saya kira demikian, terima kasih Pak Heri, semoga lanjut terus audiensinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya rasakan menjadi pejabat publik di lembaga legislatif ini CC-nya sangat kecil Bapak sekalian. Kita kalau mau rubah, tidak begitu banyak bisa melakukan perubahan. Jadi kalau dipresentasikan ada CC-nya 100, di legislatif paling bisa merubah 5% paling. Ada usulan warga bangun jalan bisa kita lakukan, tapi kadang-kadang juga bisa dicoret oleh eksekutif, oleh dinas terkait. Karena kemampuan political will-nya sangat rendah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam jajar eksekutif, nah ini CC-nya akan besar. Maka insya Allah mudah-mudahan
untuk melakukan sebuah perubahan yang bisa kita lakukan, memang kita harus tidak mau ke depan Bapak sekalian, harus punya pemimpin yang care dan peduli terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat, termasuk persoalan sampah ini. Mohon doa Bapak sekalian ya, saya bukan menyuruh memilih, saya bukan, doa saja. Kalau pilihan ini sudah ada di hati masing-masing Pak Heri. Kemudian datang kemari harus pilih saya, ya silakan bebas. Karena sejak tahun 2004 saya nggak pernah memaksakan. Kita semua bersama bersaudara, walaupun beda pilihan, yang penting persaudaraan, membangun kota Bekasi melalui jalur yang kita hari ini geluti sampah. Mari kita lakukan bersama-sama agar bisa lebih optimal. Hari ini untuk membangun kota Bekasi ini memang Bapak sekalian, dari 9 persoalan itu juga yang paling banyak ini ada persoalan anak muda, milenial. Karena bonus demografi di Indonesia ini, bahkan di Jawa Barat, di kota Bekasi ini, pemilih banyak anak muda nanti Pak. Usia-usia antara kisaran dari 20 sampai menjelang 40, ini banyak sekali. Bonus demografi. Udah mana coba? Satu, banyak ya? Kolonial. Sehingga perhatian kita terhadap mereka juga nggak boleh luput, tetap Bapak sekalian. Jadi kalau hari ini dengan bank sampah, sebelumnya saya dengan UMKM, sebelumnya dengan anak-anak muda, anak-anak motor, sebelumnya lagi dengan macam-macam komunitas seni dan macam-macam semua. Ini memang bagian dari tugas kami pejabat publik untuk bisa memfasilitasi mereka. Nah, saya berharap mudah-mudahan Pak Edi dari pertemuan hari ini, ke depan kita ada sinergitas, program apa yang bisa saya perkuat ya untuk bank sampah ini agar kemudian program-program mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Supangkat, Direktur Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi. Hari ini kami bersama dengan Bapak Ustadz Haji Heri Koswara mengadakan reses. Kami beserta pengurus dan para anggota Bank Sampah Unit yang ada di Kota Bekasi berdiskusi, sharing begitu banyak bagaimana Bank Sampah Induk Patriot ini agar ke depan bisa berkembang menjadi lebih baik. Ini bermanfaat buat kami semuanya, para pengurus maupun anggota, di mana aspirasi kami yang selama ini belum tertampung, mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini, reses ini, bisa dilanjutkan oleh beliau dan menjadikan Bank Sampah Induk ke depan jauh lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih. Kesulitannya kalau pada saat penerimaan dari nasabah harus mengkoneksikan dengan lapaknya langsung. Itu yang pertama. Jadi kira-kira ini salah satu masukan dari kami Robin supaya menjadi bahan pikiran Bapak manakala PSU yang ada di perumahan bisa besar. Barangkali Bapak nanti bisa mengawal untuk kami para penggiat di lingkungan bank sampah dan Kordil mungkin untuk keseluruhan kepengurusan BSIP bisa difasilitasi untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kami mohon untuk anggota dewan DPRD untuk memberikan fasilitas untuk kami di BSU Bekasi Utara. Syukur-syukur Pak kalau bisa ngasih setting untuk seluruh BSU se-Bekasi Selatan itu lebih bagus. Sekota Bekasi Pak, maaf kalau Bekasi Selatan aja kan pada ini. Maaf. Alhamdulillah ya di Jatiasi itu ada beberapa bank sampah yang mungkin juga udah 2-3 tahun yang baru yang mereka belum mendapatkan buffer. Sementara yang nanti suri mereka sudah mendapatkan buffer tapi tidak dipergunakan lagi. Solusinya seperti apa? Fasilitas untuk PSU itu mungkin perlu diperhatikan juga Bapak karena mereka juga sama seperti Korwil juga, penggiat juga karena memang kendala di lapangan lumayan enak. Dan ini saya pikir menjadi masukan yang sangat berharga buat saya. Paling tidak ada 4 poin yang saya sampaikan, ini secara umum saja. Karena semua yang disampaikan ini memang pertanyaan yang harusnya disampaikan oleh para eksekutif. Tapi saya akan memfasilitasi agar bobot secara politis masukan ini lebih kuat lagi. Pertama,
Saya di Bekasi ini punya pasukan 12 orang. Jadi hasil pemilu legislatif 2019 kemarin, kami di PKS ada 12 orang. Saya sebagai ketua DPD berhak untuk menyampaikan kepada 12 orang ini. Dan dari 12 orang ini ada satu ketua dewan. Jadi insya Allah secara politis dan komunikasi akan lebih lancar terkait dengan usulan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Pertama adalah penguatan kelembagaan Bank Sampah Induk Patriotik. Tentu ini menyangkut tupoksi Pak Edi nanti. Tadi saya tanya, sudah komunikasi belum dengan ketua dewan? Belum. Artinya kelembagaan ini terserah diagendakan Pak Sony. Kapan saya antar bertemu dengan ketua dewan dan seluruh teman-teman yang ada. Tolong poin-poin tadi dicatat secara rapi, saya juga mencatat. Ya, poin tadi kita sampaikan. Dan yang paling memungkinkan adalah mereka mendengar dan kemudian memasukkan menjadi program. Kapan program itu dimasukkan? Yaitu pada saat pembahasan anggaran untuk tahun 2024, yaitu di awal tahun 2022. Jadi Bapak ini juga harus paham siklus anggaran ya. Jadi kalau hari ini kita mengusulkan, maka dibahas di awal 2022 besok. Buat kapan? Buat anggaran. Besok tahun berapa? Oh ya, besok di awal tahun 2023 untuk tahun 2024 gitu ya. Karena siklus anggaran kita tuh 1 tahun sebelumnya. Oke. Nah ini pas sekali waktunya. Kita targetkan silaturahim dengan ketua dewan di akhir tahun ini. Silahkan nanti kita bareng-bareng. Saya fasilitasi. Terserah mau di sini, mau di kantor dewan, mau di mana itu nggak penting. Yang penting apa yang disampaikan didengar, dicatat. Dan nanti saya akan kontrol sejauh mana kerja mereka. Karena menyangkut ini semua tuh gak ada yang menyangkut di Bandung nih, pertanyaan itu semua. Nanti saya sampaikan tupoksi siapa di Dewan Bandung ini sebetulnya. Tapi semua yang detail disampaikan tadi itu menyangkut kota. Itu yang pertama, yaitu penguatan kelembagaan yang dipimpin oleh Pak Edi dan seluruh jajarannya untuk melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang memiliki kekuatan untuk bisa menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan oleh teman-teman Bank Sampah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Baktor. Baktor ini betul Bu, kemarin ini nomenklaturnya muncul saat saya menjadi wakil ketua dewan. Saya periode tahun 2014-2019, saya menjadi wakil ketua DPRD Kota Bekasi. Saat itu banyak sekali RT RW yang mengusulkan adanya nomenklatur Baktor. Tapi dewan nggak bisa membeli Baktor, harus kita support anggarannya di dinas terkait untuk pengadaan Baktor. Baktor ini dinas apa? LH. Kita panggil kepala dinasnya, Pak Kadis, tolong anggarkan ini. Ini aspirasi yang menyebar kepada kami agar RT RW perlu untuk diberikan Baktor. Jadi sangat politis. Siapa RT RW yang dekat dengan dewan, itulah yang dapat. Apakah kemudian efektif berguna atau tidak, itulah yang persoalan. Tapi ternyata setelah dievaluasi, ada sebagian yang tidak berfungsi. Karena pendekatannya RT RW, bukan pendekatannya Bank Sampah yang memang selama ini bekerja untuk itu. Artinya apa? Arti ke depan, nomenklatur yang kita pertahankan, cuma proses pendistribusiannya tidak lagi melalui RT RW. Makanya kita segera merapat nanti ketua dewannya agar kemudian BSP ini nanti akan mendapatkan berapa nih jatah Baktor yang akan kita usulkan. Ya. Tolong Pak Sony ini dicatat ya, sehingga nanti hasil pertemuan ini bukan sesuatu yang mengambang, tapi Bapak Ibu bisa menilai kinerja saya, karena saya akan tidak lanjuti dan saya akan kontrol pasukan yang 12 orang itu untuk mengakomodir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kalau ada 10 pertanyaan, 5 yang terakomodir kan lumayan. Gitu ya? Kan menjadi wali kota, kalau di wali kota semua itu gampang itu. Kalau dewan memang begitu. Dan semua usulan 2, 3, 4 bisa laksanakan udah bagus banget gitu. Gitu ya? Karena nanti sesinya beda. Bukan sebagai eksekutor. Kalau jadi wali kota aja. Hah? Itu kesimpulan gampang. Mudah-mudahan dari perjuangan kita ini ada yang bisa terakomodir di APBD tahun 2024. Ini yang menjadi komitmen kita ya. Mudah-mudahan dari beberapa poin tadi saya sampaikan,
mudah-mudahan ada yang bisa dan bisa kemudian terakomodir di APBD Kota Bekasi. Kemudian APBD itu sekalian, ini kan dari pajak kita semua. Ya, APBD ini yang 5,6 triliun itu dari pajak kita semua. Yang harus dikembalikan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat kembali melalui pendidikan, program kesehatan, UMKM, infrastruktur, olahraga, kepemudaan dan sebagainya. Demikian ya tanggapan 4 poin yang bisa saya tulis di sesi pertama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya bisa mendengarkan berbagai program-program curhat dan keluhan dari Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi. Hadir dalam acara ini Ketua BSIP, berikut 12 jajaran pengurus 12 kecamatan. Alhamdulillah dalam diskusi ini berkembang luar biasa. Inilah informasi-informasi yang saya butuhkan selaku pejabat publik. Di antaranya adalah terkait dengan kurangnya perhatian pemerintah terkait dengan BSIP. Dan bahkan yang paling menarik, mereka mengusulkan tentang perlunya sebuah peraturan daerah atau perda yang mengatur terkait dengan BSIP di Kota Bekasi. Agar mudah-mudahan keberadaan kepengurusan dan program BSIP ini bisa dikawal dan mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga mudah-mudahan sampah yang ada di Kota Bekasi ini betul-betul bukan sekedar menjadi permasalahan, tapi juga bisa bernilai secara ekonomis, dan yang paling penting adalah bisa mengurangi tingkat sampah yang ada di Kota Bekasi ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSIP! Oke!